Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Lailatul Uzma. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kesehatan anak usia dini. Perkembangan kesehatan anak usia dini itu merupakan pengetahuan yang penting untuk diketahui agar kita dapat memahami perkembangan anak dan menyiapkan berbagai strategi untuk menstimulasikannya sehingga perkembangan anak menjadi optimal. Perkembangan agar secara optimal itu agar perkembangan anak usia dini itu sesuai dengan perkembangan agama dan moral, perkembangan sosial dan emosional, sesuai dengan perkembangan kognitif, sesuai dengan perkembangan bahasanya, sesuai dengan perkembangan fisik dan motoriknya, dan sesuai dengan perkembangan kreativitasnya. Selanjutnya ada beberapa perkembangan anak usia dini. Yang pertama ada perkembangan agama dan moral. Dengan adanya perkembangan agama dan moral ini, anak dapat bersikap dan bertingkah laku yang positif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, melakukan kegiatan berdoa sebelum melakukan pembelajaran dan sesudah melakukan pembelajaran. Yang kedua, ada sosial emosional. Suatu kepekaan anak agar dapat memahami perasaan orang sekitar ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak dapat merespon keadaan sekitar lingkungan sesuai dengan aturan yang diperoleh melalui mendengar, mengamati, dan meniru. Ketiga, ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu merupakan suatu kemampuan anak untuk berpikir. Contohnya, anak dapat menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Yang keempat, ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu merupakan suatu bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan anak itu dapat berkomunikasi dengan orang lain. Kelima, ada perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik itu merupakan suatu yang membahas gerakan jasmani yang terkoordinasi, sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan berbagai stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Dan yang terakhir, ada perkembangan kreativitas. Perkembangan kreativitas itu merupakan suatu pengalaman dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan kreativitas individu dalam bentuk terpadu. Contohnya, anak usia dini bermain balok yang terbentuk dari kayu. Lalu anak tersebut dapat menyusun kayu sehingga menjadi bentuk sesuai imajinasinya. Di slide selanjutnya ada kesehatan anak usia dini. Kesehatan anak usia dini ini merupakan salah satu faktor utama dan sangat penting dalam perkembangan anak. Faktor utamanya itu untuk menjaga kondisi kesehatan anak dengan berbagai gizi yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsinya. Di dalam kesehatan anak usia dini ini, anak dibiasakan untuk hidup sehat, makanan-makanan yang sehat dan bergizi, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan agar kesehatan anak usia ini tetap terjaga. Nah, selanjutnya ada memelihara kesehatan anak agar tidak terjadi penyakit. Yang pertama, menjaga kebersihan diri anak dan lingkungannya. Contohnya, anak ini dibiasakan mandi dalam sehari 3 kali dan tidak membuang sampah sembarangan agar diri dan lingkungannya itu dapat selalu sehat. Yang kedua itu imunisasi tepat waktu, dan yang terakhir menjaga jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi orang tua itu harus memberi makanan yang memiliki nilai gizi, memiliki nilai protein gitu. Jangan sembarangan memberi makanan kepada anak usia dini.
Lebih baiknya orang tua memberi makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Slide terakhir ada pengetahuan dasar yang harus anak usia dini ketahui. Nah, ini yang paling penting. Yang pertama itu, biasakan mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Yang kedua, mengajarkan anak untuk bercerita jika ia jatuh atau merasa sakit di bagian badannya. Jadi, orang tua itu harus menanyakan kepada anaknya ketika anaknya selesai bermain. Takutnya terjadi suatu yang tidak diinginkan, karena kadang-kadang anak itu tidak mau bercerita, tidak mau terbuka kepada orang tuanya sendiri, walaupun padahal anak itu ketika bermain mengalami jatuh atau gimana, tetapi anak itu tidak bercerita kepada orangnya dan mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan orang tuanya. Yang ketiga, mengajarkan agar tidak jajan sembarangan. Nah, di sini sebaiknya orang tua agar memberi bekal kepada anak agar anak tidak jajan sembarangan di sekolahnya. Sebaiknya membawa bekal dari rumah. Sekian dari saya penjelasan materi perkembangan kesehatan anak usia dini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.